Selanjutnya, kalau kita lihat, ada dua macam bukan tipe kali ya, penggolongan akuntansi. Yang pertama adalah financial accounting, akuntansi keuangan, dan yang kedua adalah managerial accounting atau akuntansi manajemen. Kalau financial accounting, accounting ini lebih fokus kepada eksternal, sehingga tujuan atau audiens atau pembaca dari financial accounting ini adalah para investor, para kreditor, atau bahkan bisa regulator. Dan ini menggambarkan satu perusahaan secara utuh, tidak terpecah-pecah pada satu divisi tertentu atau secara bagian dari perusahaan tertentu. Tapi ini memberikan gambaran keseluruhan perusahaan. Bahkan juga memberikan gambaran dari anak-anak perusahaan. Karena anak perusahaan yang memang sahamnya cukup signifikan dimiliki oleh satu perusahaan, itu juga menjadi kewajiban satu perusahaan induk untuk melaporkan juga laporan keuangan anak perusahaannya. Dan ini biasanya yang kita sebut dengan konsolidasi. Lalu historical. Historical dalam arti data-data ini diambil dari data-data yang sudah terjadi. Kuantitatif, datanya semua kuantitatif, meskipun memang dalam laporan keuangan juga kita ada yang kita namakan dengan catatan atas laporan keuangan, sehingga kita tahu bagaimana kebijakan akuntansi yang berlaku dalam penulisan pembukuannya, lalu juga bagaimana mereka menjabarkan dari setiap angka-angka di setiap laporan keuangannya. Tapi pada dasarnya data-data itu adalah semuanya data-data kuantitatif. Yang selanjutnya adalah data ini verifiable and standardized. Verifiable dan standardized dalam arti ada satu aturan baku yang sama-sama diakui bagaimana kita mencatatkan suatu transaksi atau mencatatkan suatu kejadian keuangan. Apakah itu dalam arti kita membeli satu aset, itu kita sudah tahu bagaimana membukukannya, sehingga semuanya terverify dan terstandarisasi. Makanya itu kita ada perusahaan yang memang khusus untuk mereka melakukan verifikasi terhadap semua transaksi yang terjadi di suatu perusahaan. Yaitulah yang kita namakan dengan auditor. Mereka mengaudit keuangan dari suatu perusahaan, mereka melihat apakah memang semua transaksi keuangan itu semuanya dicatatkan dengan suatu kebijakan yang benar, dan apakah memang semua transaksi ini adalah suatu transaksi yang bisa diverifikasi, sehingga mereka bisa mengeluarkan suatu statement apakah ini wajar, apakah dengan wajar dengan catatan, dan ini semua adalah bagian dari para auditor ini untuk melindungi pihak eksternal yang bukan dari dalam perusahaan, tapi mereka ingin melihat bahwa, oh ini loh kondisi perusahaan, dan ini data sudah dilakukan verifikasi oleh suatu pihak atau suatu badan yang sudah dipercaya secara umum. Di Indonesia kita mengenal PSAK, di luar mungkin ada yang namanya IFRS atau Global Accepted Accounting Principle (GAAP). Lalu dan ini juga formal record keeping. Jadi database dari external parties ini adalah digunakan juga untuk pengambilan keputusan, terutama dan sifatnya bersifat hukum, karena itu nanti menyangkut masalah pajak atau mungkin masalah transaksi hukum, dan ini nanti akan sangat menjadi satu bukti bahwa memang mereka sudah melakukan audit atau melakukan satu kebijakan yang benar. Di satu sisi yang lain, ada yang namanya managerial accounting. Managerial accounting atau akuntansi manajemen ini lebih berfokus pada internal. Jadi hanya digunakan untuk si internal perusahaan, biasanya manajer atau mungkin dari CEO atau dari internal perusahaan. Jadi mereka ingin melihat bagaimana kita bisa mengambil suatu keputusan itu berdasarkan data-data keuangan atau data-data yang sudah ada. Jadi kalau bisa dikatakan kalau kita mengendarai mobil ada dashboard-nya, dan dashboard inilah menjadi dashboard ini berisikan informasi-informasi mengenai indikator-indikator keuangan di perusahaan yang kita pimpin. Dan ini biasanya hanya terbatas pada satu segmen atau satu divisi. Jadi hanya fokus pada satu segmen, atau misalnya contohnya adalah di produksi. Mereka akan kita lihat bahwa
berapa besar sih yang bisa diproduksi, berapa sih cost of production kita, berapa banyak sih bahan baku yang kita perlukan, lalu udah gitu berapa banyak dari demand yang akan dilempar ke masyarakat, yang dilempar ke pasar, lalu berapa inventory kita, berapa work in progress kita, sehingga kita bisa tahu semuanya secara keseluruhan dari kondisi satu divisi saja. Dan ini bersifat current and projected. Jadi bersifat current dalam arti datanya data real time. Jadi kita bisa lihat setiap saat, inilah data-data keuangan yang kita miliki. Datanya bisa kuantitatif dan kualitatif. Jadi bisa ada data-data yang kuantitatif, tapi juga ada rasionalisasinya atau apa penjelasan dari data-data tersebut. Mengapa kita punya inventory tinggi, mengapa kita punya produksi yang saat ini sangat rendah, dan sebagainya. Timely and reasonable estimate, jadi tidak perlu dilakukan audit, tapi harus reasonable, karena ya ketika kita internal kita mengambil memberikan satu informasi dan ternyata informasi itu ada salah, maka impact-nya adalah kepada internal perusahaan sendiri, berarti akan salah dalam mengambil keputusan karena informasi yang diberikan juga salah. Dan formal, tapi dan juga bisa bersifat informal record keeping. Nah, di antara kedua ini ada satu accounting yang bersifat keduanya, itu dinamakan dengan cost accounting. Jadi cost accounting ini memberikan informasi baik kepada pihak internal ataupun pihak eksternal, karena memberikan informasi tentang cost atau biaya. The classification atau klasifikasi cost ini tergantung pada masing-masing sistem akuntansi masing-masing.